Oke, teman sahabat saudaraku dimanapun banyak berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, cinta, damai dan kasih sayang. Saya berada di lereng Gunung Semeru, ketemu Kang Mas Slamet. Apa nih yang kita perlu kupas nih? Ayo, apa? Wudhu, wudhu ya. Kan sampean pengennya gantung wudhu, pengennya selalu bersih. Nah ini unik Kang Mas. Teman sahabat saudaraku, Mas Slamet ini pengennya gantung wudhu, itu top markotop. Gantung wudhu atau 24 jam itu selalu bersuci. Oh itu top markotop. Tapi sejatinya wudhu dulu. Sampai wudhu kan secara syariat. Cuci tangan, kumur-kumur, hidung, muka dan seterusnya itu. Ayo kita kupas. Nek mung ngono kuwi, nek mung itu, dengan air yang suci mensucikan serta itu selesai. Dengan mandi bersihan mana? Yang pakai sabun semua. Ayo bersihan mana? Kalau secara ini, Secara saya dulu ya mandi. bersihan mandi toh? Iya, pakai sabun. Pakai sabun toh. Sejatinya wudhu ini harus kita kupas sekarang. Kita waktu mencucikan tangan kita dengan air suci dan mensucikan, itu syariatnya dengan air. Mulai tarekat, tangan kita nggak boleh mencuri, tangan kita nggak boleh korupsi, tangan kita nggak boleh mukul orang, nggak boleh nyakitin orang. Itu isinya wudhu. Kemudian kumur-kumur, pakai air yang suci mensucikan. Kumur-kumur itu tandanya omongannya harus yang baik-baik supaya bersih. Lisan kita supaya dikumur-kumur supaya bersih. Berarti omongan kita yang bersih-bersih, yang punya etika, yang sopan santun, tidak bahasa binatang, tidak bahasa kelamin, tidak bisa jorok, tidak bahasa negatif, tidak bahasa mengumpat, tidak bahasa kasar, tidak bahasa BEGO, tidak bahasa TOLOL, tidak bahasa BODOH. Omongan kita selalu bersih dan baik semua. Itu baru kumur-kumur. Kemudian setelah itu hidung, mencium yang baik-baik semua. Kemudian cuci muka. Yang ada di muka ada dua mata, selalu niat yang baik-baik. Yang ada di muka dicuci sehari 5 kali. Harusnya muka kita muka senyum, muka yang menarik, muka yang terang, bukan muka gelap. Setelah itu cuci tangan sampai siku, jangan membunuh orang, jangan dosa besar. Setelah itu nyuci di sebagian kepala di sini. Itu pikiran kita harus yang positif. Pikirannya jangan negatif, mikirnya api-api. Setelah itu nyuci telinga, dengar yang baik-baik. Setelah itu nyuci kaki, langkahnya yang baik-baik. Itu isinya wudhu. Udah berat banget. Isinya wudhu itu perilaku. Banyak di antara kita sudah wudhu 5 kali. Kumur-kumur aja nggak nyampe. Omongannya masih mengumpat, omongannya masih bahasa binatang, masih kasar. Lu sehari wudhu 5 kali kumur-kumur, kok omongannya masih jelek. Sehari cuci 5 kali, kok masih mencuri, kok masih korupsi. Sehari 5 kali dicuci mukanya, kok nggak berseri-seri, kok nggak senyum, kok mudah gelap. Loh. Sehari 5 kali dicuci di sebagian kepala ini, kok pikirannya aja yang jelek, negatif, kok nggak pikir positif. Itu isinya wudhu, akhlak. Jadi wudhu itu isinya dari awal sampai terakhir itu akhlak, perbuatan, perilaku. Setelah perilakunya bagus baru ke sholat. Nah, sejatinya sholat juga ada, sejatinya puasa, sejatinya syahadat, sejati semua ada. Nah sekarang isinya wudhu dulu, paham belum dulu aja, paham ya? Artinya isinya wudhu itu ternyata walah kudu perbaikan, tangannya kudu apik, pikirannya apik, lisannya apik, telinganya apik, irungnya apik, penglihatan apik, mukanya apik, langkahnya apik. Isinya wudhu itu beratnya kayak gitu. Andini kok sombong. Orang Islam itu sejatinya Islam itu agama kesucian, agama suci kalau bisa praktek kan gitu. Paham ya tentang wudhu ya? Kita tutup tentang wudhu. Jadi tentang wudhu adalah kembalinya ke akhlak. Innama bu'itsu li utamima mahramal akhlak. Sesungguhnya aku, kata Nabi Muhammad SAW, diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak.
disampaikan secara syariat, tarekat, hakikat dan merikat. Namun jangan hanya sampai tahap syariat. Kalau hanya sampai syariat, nggak mungkin kenal Allah, karena pelajaran tentang Allah itu bukan pelajaran di syariat, tapi mulai tarekat. Maka dari itu, ayo teman sahabat saudaraku sedunia, wudunya juga dijaga dengan perilakunya. Selamat merenung dan membuktikan, semoga bukan hanya ngaji kitab tapi juga ngaji diri. Ini namanya ngaji diri. Ngaji kitab, ngaji diri, ngaji alam, ngaji rasa. Ngaji kitab, kitabnya 100%, kita ngaji kitab baru dapat 1/4. Ngaji diri 1/4, ngaji alam 1/4, ngaji rasa 1/4. Bila mana sudah ngaji kitab, ngaji diri, ngaji alam, ngaji rasa, 4/4 sama dengan 1. Oke, itulah isinya wudhu. Jadi perilaku. Percuma wudhu kalau hanya dengan cara-cara tapi isinya bukan percuma ya. Jangan hanya wudhu secara syariat tapi juga wudhu secara tarekat, hakikat dan merikat. Bukan percuma, saya salah ngomong. Jadi bahasanya selain wudhu secara syariat juga wudhu secara tarekat, hakikat dan merikat. Jadi kesucian. Jangan hanya kulitnya tapi juga isinya. Selamat membuktikan dan renungkanlah, semoga berhasil. Bila ada salah minta maaf, bila tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.